penyakit, ya kotor dan sebagainya. Ya, kotor, ya, numpuk-numpuk daki-daki itu numpuk di situ. Bahkan naudzubillah kalau dibiarkan seperti hutan Amazon itu malah lebih apa? Lebih parah. Dan bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan, tanpa saya sebutkan ulamanya, di antara hikmah, ya, hikmah mencukur bulu kemaluan itu berkaitan dengan hubungan antar suami istri itu ada pengaruhnya. Ada pengaruh baik lah. Apa itu? Nanti kalau udah berkeluarga tahu sendiri. Dicukur bulu kemaluan, di sana ada hikmah, ya, berurusan dengan hubungan badan. Jadi masya Allah, Rasulullah SAW ketika memerintahkan suatu perkara, ternyata di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Ada hikmah yang luar biasa. Maka ikhwan fiddin di sini perlu diketahui, ya, yang namanya bulu kemaluan itu dia betul-betul dicukur sampai polos. Kalau bisa, ya, ada cairan-cairan dan sebagainya yang bisa merontokkan itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya. Nanti kalau kumis apakah dikerok habis? Nanti ada pembahasannya. Baik, itu yang pertama. Di antara termasuk sunnah fitrah apa? Al-istihdad. Apa istihdad tadi? Mencukur bulu kemaluan. Mencukurnya adalah fitrah. Membiarkannya menyelisih fitrah. Seperti itu. Baik, yang kedua, al-khitan, sunat. Sunat termasuk fitrah, kesucian. Nanti hikmah di balik itu akan kita sebutkan. Wa huwa izalatul jildatil lati tughattil hasyafata hatta tabruzal hasyafah. Khitan adalah menghilangkan kulit, izalatul jildah, menghilangkan kulit allati tughattil hasyafah, yang menutup al hasyafah. Hasyafah itu helm pada kemaluan laki-laki itu hasyafah. Hatta tabruzal hasyafah, sehingga, ya, nampak al hasyafah. Sehingga hasyafah itu apa? Nampak. Wa hadza fi haqqir rijal, ini pada haknya laki-laki. Wa ammal untha, adapun wanita, faqat'u lahmatin zaidatin, maka dengan memotong daging yang berlebih, fauqa mahallil ilaj, di atas tempat jalur masuk kemaluan laki-laki, ya. Jadi itu apa? Ada daging, ya, daging itu yang dipotong. Qila innaha tushbihu urfaddik, katanya dia menyerupai jengger ayam, ya, jengger ayam. Was sahihu, dan yang sahih ini pendapat yang sahih, annahu wajibun fi haqqir rijal, bahwa sunat itu wajib bagi haknya laki-laki, sunnah pada wanita, ya, pada wanita. Nah, jadi ikhwan fiddin, kalau ditanya apa hukum sunat bagi laki-laki, jawabannya wajib. Apa hukum sunat bagi wanita? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, sekarang itu untuk sunat laki-laki itu yang bisa banyak. Cuma ada PR. Kalau bisa ada di antara para akhwat itu yang punya keterampilan sunat wanita, mensunat wanita. Sekarang alhamdulillah, ya, kawan-kawan kita sudah ada komunitas yang dimana mereka mensunat laki-laki udah banyak. Mensunat perempuan ini belum. Ya, mensunat perempuan ini belum. Nah, jadi kalau bisa ada orang yang mampu bisa untuk mensunat wanita. Karena di balik itu ada hikmah, pasti ada hikmah. Nah, di sini disebutkan wal hikmatu fi khitanir rajul. Hikmah pada sunatnya laki-laki, yaitu tathhirudz dzakar minan najasatil muhtaqanati fil qulfah. Tathhirudz dzakar, mensucikan kemaluan, minan najasah, dari najis, al muhtaqanah, yang numpuk, fil qulfah, di kulub. Kulub itu daging yang nutupin hasyafat namanya kulub. Kalau misalnya dia belum sunat tuh, ya, mancung gitulah. Nah, tapi kalau misalnya sudah disunat maka itu terbuka hasyafah. Kalau dalam bahasa kita kulub kan, ya. Itu masya Allah, bahasa Melayu serapan dari bahasa Arab, kulfah, kulub. Nah, itu apa?
Kalau seandainya dibiarkan sampai gede, dari kecil sampai gede tidak sunat, ya Allah, itu najis numpuknya minta ampun. Dan yang namanya najis ketika berdiam di situ, dia akan menyebabkan apa? Penyakit. Maka Islam nih, masya Allah, dengan sunat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sehat jasmani. Karena apa? Penyakit-penyakit itu, virus-virus hilang di situ. Kalau tidak disunat menyebabkan banyak hal, virus lah, bahkan kadang aneh, ada anak bayi itu nangis tidak jelas. Ternyata di antara sebabnya dia pipis itu apa? Kesakitan, ada yang tersumbat di situ. Dan subhanallah ketika disunat, alhamdulillah lancar dan tidak kesakitan lagi setiap pipis. Jadi ada bayi, dia setiap pipis apa kesakitan bayi. Bunyi nangis itu nangis tidak biasa. Ya, nangis tidak biasa. Ketika disunat, setiap pipis tidak kesakitan lagi. Lihat hikmah. Hikmahnya luar biasa. Maka setiap yang Rasulullah SAW sampaikan itu pasti yakinlah, seyakin-yakin di balik itu ada hikmah. Di balik itu ada hikmah. Wa fawaiduhu katsir, dan faedah-faedahnya banyak. Ini cuma disebutkan ya satu saja. Karena itu yang paling besar. Faedah yang paling besar untuk menghilangkan najis. Kalau seandainya seorang sudah dewasa, udah baligh, masih belum sunat, ini rawan najis bertumpuk di situ. Rawan najis bertumpuk di situ. Wa amma al-mar'ah, adapun wanita, fa innahu yuqallilu min ghulmatiha. Sesungguhnya dia mengurangi dari gulmahnya. Apa itu gulmah? Ai syiddatu syahwatiha, dahsyatnya syahwat wanita. Nah, tapi di sini kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga mengurang-urangi. Artinya dipotong seperlunya. Karena kalau dipotong habis nanti juga ya bisa menzalimi wanita juga. Ya. Bisa menzalimi wanita. Kok terlalu habis, ya, bahaya, bisa membahayakan wanita. Maka apa? Sedikit saja yang dipotong. Ya, sehingga mengurangi dahsyatnya syahwat wanita. Dengan itu apa? Dengan dipotong maka kemungkinan untuk jatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan apa? Berkurang. Ya. Tapi ingat sekali lagi, jangan terlalu berlebihan, dipotongnya terlalu berlebihan, jangan. Kemudian ada hal yang penting juga perlu ditanamkan bahwa hukumnya apa? Sunnah tidak wajib. Hukumnya sunnah tidak wajib. Kemudian sekarang kapan? Kapan seorang itu disunat? Wa istahabbu an yakuna fil yaumis sabi'i lil maulud. Disunahkan sunat itu pada hari ketujuh bagi kelahiran, bagi anak yang dilahirkan. Li'annahu asra'u lil bur'i, karena itu lebih cepat untuk sembuh. Ini alasan pertama. Wal yansha as-saghiru ala akmali hal, dan agar anak kecil itu tumbuh berkembang ya dengan keadaan yang paling sempurna. Dan ini benar-benar terbukti. Benar-benar terbukti. Kalau seandainya anak sunat umur berapa ya? 10 tahun, 11 tahun, itu rasa sakitnya lebih parah sebenarnya. Lebih parah. Tapi kalau misalnya anak kecil, apalagi umur 7 tahun, umur 7 hari, maaf, 7 tahun. Umur 7 hari, itu hitungan 2 hari atau 3 hari selesai sembuh. Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Hikmahnya luar biasa. Hari ke-7. Jangan takutlah. Nanti bagaimana ntar gini, enggak usah takut sudah. Kita percaya sama Nabi aja dah. Kita percaya sama Nabi. Kebanyakan ulama takut. Ini kok masih kecil, masih gimana ntar gini. Udah, yang tukang sunat lebih paham daripada kita. Ngapain kita mikirin kayak gitu? Ya. Yang tukang sunat lebih paham dengan perkara tersebut. Ya. Dan subhanallah, anak kecil umur 7 hari ketika nangis tinggal dinenenin selesai. Enggak teriak-teriak lagi. Tapi kalau misalnya anak udah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ya Allah, itu luar biasa, tersiksanya bukan main. Tersiksa. Ya. Maka nanti kalau sudah punya anak umur 7 hari, maka langsung sunat. Tapi kalau saatnya memang masih khawatir sebagainya, udah pokoknya masih kecil-kecil tuh belum bisa mikir sebagai sunat. Insya Allah lebih aman. Yakinlah dengan sabda Nabi SAW. Ya. Juga tadi hikmah lain apa? Supaya anak kecil itu ketika pipis tidak kesakitan. Itu diantara juga diantara hikmahnya. Baik, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullahu jami'an, ini yang pertama. Tapi ada perkara yang juga diperhatikan. Kadang tuh orang kalau misal sunat ada acara-acara ibadah-ibadah yang lain tuh yang ikut-ikutan. Itu tidak perlu. Cukuplah sunat aja dah.
Kemudian yang ketiga, qassus syaribi wa ihfa'uhu. Mencukur kumis, ya, dan merapikannya. Mencukur kumis dan merapikannya. Mencukur kumis dan merapikannya. Wa huwa al-mubalaghatu fi qassihi, yaitu berlebih-lebihan atau sangat di dalam mencukurnya. Lima fi dzalika min at-tajammul, karena ada yang pada demikian itu keindahan, wan nadhafah, kebersihan, wa mukhalafatil kuffar, dan menyelisihi orang-orang kafir. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu diperhatikan dalam perkara kumis ini. Jangan dibiarkan sampai bisa dilinting. Jangan juga terlalu dikerok, sebenarnya bukan pakai kerok sebenarnya. Pakai gunting aja dirapikan. Seperti apa baru tumbuh itu. Merapikan kumis. Ya. Sebenarnya kumis itu dirapikan. Kalau bulu kemaluan kerok habis. Kalau bisa rontokin. Tapi kalau misalnya kumis itu rapikan aja. Ya, rapikan. Dia enggak sampai ngilang gitu. Enggak sampai ngilang. Tapi rapikan seperti seakan baru tumbuh. Nah, di situ ada keindahan, rapi muka orang itu, rapi ketika dicukur kumisnya, ya. Dan bersih juga karena di sini ada hidung keluar apa semacam nyangkut di kumis dan sebagainya, nanti penyakit. Ngumpul penyakit di situ, berkumpul penyakit di situ. Waqad waradatil ahadits shahihatu fil hathi ala qassihi. Waqad waradat, dan telah datang al hadits shahihah, hadis-hadis yang sahih fil hathi ala qassihi, ya, anjuran untuk mencukurnya, wa i'fa'il lihyah, dan memelihara jenggot, wa irsaliha, dan membiarkannya, menjulurkannya, wa ikramiha, dan memuliakan jenggot, lima fi baqa'il lihyati minal jamal, karena yang ada pada jenggot itu, ya, keindahan, wa mazhar rujulah, dan penampilan pria. Wa qad akasa katsirun minan nasil amra, dan akas itu membalikkan. Katsirun, banyak, minan nas, dari kalangan manusia, al-amra, perkara. Maksudnya orang-orang banyak membalikkan perkara. Fasaru, maka mereka apa? Yuwaffiruna syawaribahum, mereka melebatkan kumis-kumis mereka. Wa yahliquna lihahum, dan mereka mencukur jenggot-jenggot mereka. Au yuqassirunahu, atau memendekkannya. Harusnya kumis dicukur, jenggot dipelihara. Ini terbalik, jenggot dicukur, kumisnya sampai bisa dilinting. Ini adalah penampilan orang-orang Majusi. Penampilan siapa? Orang-orang Majusi. Wa fi kulli hadza, dan pada setiap ini, mukhalafatun lis sunnah, ini menyelisihi sunnah, wal awamiril waridah, dan perkara-perkara yang datang fi wujubi i'faiha, di dalam, ya, wajibnya memelihara jenggot. Minha hadits Abi Hurairah, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazzus syawarib, cukurlah kumis, syawarib jamak dari syarib, wa arkhul liha, dan arkhu, irkha artinya irsal, artinya membiarkan, ya, biarkanlah jenggot, artinya biarkan, maksudnya biarkan panjang sampai kemana pun dipanjang, biarkan, ya. Waffirul liha, afan, wa khaliful majus, maaf, wa khalifu al majus, dan selisihilah orang Majusi. Pernah pada suatu hari Rasulullah kedatangan 2 orang Majusi, utusan dari Raja Persia. Ketika 2 orang yang datang, Rasulullah tidak suka lihat wajahnya. Berpaling Rasul. Datang lagi, berpaling. Langsung apa? Rasulullah bilang, buruk sekali penampilan kamu itu. Karena apa? Penampilannya, jenggotnya tebel banget, kumisnya tebel banget, sampai luar biasa. Memang orang Persia seperti itu zaman dulu. Itu ditebalkan sampai ngelinting. Jenggotnya kosong. Nah, itu penampilan apa? Orang-orang Persia. Penampilan orang-orang Majusi. Nah, maka kita hendaklah untuk menyelisihi orang-orang kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maka jangan sampai kita, ya, menyerupai orang-orang Majusi. Maka apa? Cukur kumis, pelihara jenggot. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Waffirul liha, ini lafadznya beda lagi. Lebatkanlah jenggot. No. Tadi arhu artinya apa? Biarkan. Ya. Ini apa? Lebatkanlah jenggot. Wa ahfus syawarib, dan rapikanlah kumis. Ini ihfa. Ya. Rapikanlah kumis. Nah, di sini ikhwan fiddin bukan berarti wafirul liha kita pakai obat untuk melebatkan, tidak perlu. Pokoknya dia tumbuh secara normal. Tumbuh secara normal. Kalau seandainya memang tidak tumbuh, ada ustaz-ustaz kita yang memang tidak tumbuh. Ya sudah, qaddarallahu ma syafa'al, memang begitulah dia. Ya. Dia sudah punya niat untuk memelihara tapi tidak tumbuh-tumbuh. Tapi kalau kita nih yang Allah takdirkan numbuh, maka apa? Biarkan. Dibiarkan. Kalaupun mau merapikan, misalnya ada yang kusut dan sebagainya, itu tidak masalah. Dirapikan, digunting sedikit yang kusut-kusut, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Dirapikan supaya penampilannya menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya pembahasan tentang kumis, itu biasanya langsung apa? Otomatis membahas tentang jenggot. Jadi kalau sudah membahas kumis, otomatis membahas jenggot. Mencukur kumis itu adalah fitrah, maka otomatis membahas jenggot. Jenggot itu dipelihara adalah fitrah. Jenggot dipelihara adalah fitrah. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada memang perbedaan pendapat antara ulama apakah boleh mencukur kalau misalnya di kepal gini bawahnya dicukur. Ada sebagian yang membolehkan, tapi apa? Untuk lebih amannya kita membiarkan saja sebagaimana lafadz hadis itu jelas wa arhu. Dan apa? Biarkanlah jenggot, biarkan pelihara. Waffirul liha, lebatkanlah jenggot, biarkan lebat. Ya, biarkan apa? Lebat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Subhanalladzi zayyana ar-rijal Subhanalladzi zayyana an-nisaa bid-dhafair wa zayyana ar-rijala bil-liha. Maha suci Allah yang menghiasi wanita dengan kepang dan menghiasi laki-laki dengan jenggot. Nah, jadi betul-betul jenggot itu adalah keindahan. Bahkan ada orang bilang good looking kan. Masya Allah. Orang kalau bisa berjenggot itu Masya Allah. Ya. Pelihara jenggot. Pelihara jenggot. Nah, seperti itu. Rapi, Masya Allah. Tambah ganteng orangnya. Orang kalau bisa dipelihara jenggotnya tambah ganteng. Insya Allah bi'inillahi ta'ala. Kemudian juga ada hikmah yang lain. Masih banyak hikmahnya sebenarnya. Jenggot ini. Ya, hikmahnya banyak. Bahkan dalam hal-hal yang tidak kita sangka-sangka luar biasa. Ini ada penelitian di waktu terjadi perang Irak sama negara mana gitu. Orang-orang yang penembak-penembak itu yang berjenggot, sniper-sniper yang berjenggot sama yang tidak berjenggot beda. Sniper yang berjenggot lebih tepat sasaran daripada yang tidak. Sudah diteliti dengan banyak orang, ternyata benar. Masya Allah. Ini apa hikmah lain lah ya. Dan ada hikmah lain yang kita tidak sangka-sangka. Ya masih banyak lagi. Banyak. Ya, penelitian itu dalam masalah jenggotnya. Ya kelebihannya banyak. Baik dari segi ya, agama maupun dari segi duniawi. Ya kelebihannya. Nah di sini. Terus ada permasalahan. Kalau wanita tumbuh jenggot, maka wajib dicukur. Wajib. Ada sebagian yang memelihara jenggot, perempuan memelihara jenggot, tak boleh, haram. Itu adalah kekhususan laki-laki. La'anallah al-mutasyabbihina birrijali minan nisa. Allah melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Nah, jadi sampai sini insyaallah paham insyaallah ya. Nah. Oh iya, ada juga permasalahan lain. Apakah jambang ini jenggot? Terus apakah ini nih bulu yang di bawah bibir nih jenggot? Bulu yang di bawah bibir ini hukumnya jenggot. Ini jelas ini apa? Jenggot di bawah dagu. Permasalahan ini jambang ini sebenarnya ada perbedaan pendapat antar ulama. Ya, perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang mengatakan ini jenggot, ada yang tidak. Ya, wallahu alam, saya mengikuti yang bukan. Karena kalau saya pas lagi digundul, contoh ya, pas lagi digundul ini dipelihara penampilan kayak Yahudi jadi. Atau untuk penampilan Yahudi
mereka jenggot itu dipanjangkan, panjang. Jenggot dikepang. Itu perbuatan Yahudi. Orang Yahudi berjenggot. Di Yaman itu, di Arab, untuk membedakan antara Yahudi sama Muslim, orang Muslim berjenggot normal gitu, orang Yahudi dikepang. Dan itunya apa? Jambangnya panjang, kepang. Sampai segini jambangnya. Jambangnya panjang, dikepang. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Fa'al muslimi an yaltazima bihadzal hadyin nabawi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk istiqamah dengan petunjuk Nabi ini, wa yukhaliful a'da, dan menyelisihi musuh-musuh, wa yatamayyazu 'anit tashabbuhi bin nisa, dan ya memiliki ciri khas dari menyerupai wanita, ya. Jadi kita jangan menyerupai wanita. Tapi kalau misalnya memang udah tidak tumbuh, ya sudah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ustaz kita yang memang tidak tumbuh, ya. Ketika ditanya, Ustaz, ngapa tidak melihara jenggot? Bukan anda mau melihara jenggot, memang tidak tumbuh kan gitu. Ya, ada seperti itu. Ada yang memang seperti itu. Baik, sampai sini sebelum kita lanjut ada yang ingin tanyakan? Ya. Gimana? Kepangan. Kalau masalah kepang, sebenarnya ada pribadi tidak tahu apakah itu sunnah, tapi yang jelas orang-orang Arab itu kan rambutnya itu kan keriting. Nah, maka mereka itu ketika dikepang jadi cantik gitulah. Dan itu pun sampai zaman sekarang begitu. Anak-anak Arab yang masih kecil-kecil tuh kepang-kepang mereka. Ya, kepang-kepang. Jadi penampilan jadi bagus gitu. Masih kecil-kecil tuh biasanya tidak berjilbab, kepang-kepang. Dan mereka juga ketika udah gede, udah dewasa, di depan suaminya itu berkepang biasanya. Nah, seperti itu. Makanya ya emang sudah kebiasaan Arab begitu. Ya, seperti itu. Indonesia juga berkepang kan? Yang berkepang lah. Baik. Ada yang lain mungkin? Sebelum kita lanjut. Tadi ada permasalahan yang pengen Anda sampaikan tapi lupa tadi ya. Hmm. Hmm. Ah. Iya, ada emang orang yang punya kelebihan hormon sampai tumbuh di mana-mana seperti itu. Yang jelas yang tidak diragukan adalah di bawah dagu sama sini itu adalah kumis. Itu adalah kumis. Adapun selebihnya sini dan sebagainya, kalau misalnya sini itu yang di jambang ataupun sampai sini, Allah anak-anak tidak tahu. Baik, yang keempat taklimul adzafir, mencukur, memotong kuku, maaf. Wa huwa qassuha, yaitu memotongnya bihaitsu la tutrak hatta taqul. Memotongnya yang dimana dia tidak ditinggalkan sampai memanjang. Ya, sampai memanjang. Wat taqlimu yujammiluha, dan memotong kuku itu memperindahnya. Wa yuzilul awsakhal mutarakimata tahtaha, dan menghilangkan kotoran-kotoran, ausakh jamak dari wasakh, al mutarakimah, yang menumpuk, tahtaha, di bawahnya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, yang keempatnya adalah memotong kuku. Kita sebagai seorang muslim, ya, kita sebagai seorang muslim maka diperintahkan untuk memotong kuku. Memotong kuku. Di antara hikmahnya adalah supaya kotoran-kotoran najis-najis di dalamnya itu apa? Hilang. Kotoran-kotoran najis-najis di dalamnya hilang. Baik kanan maupun kiri. Itu pertama. Kemudian tidak menyerupai hewan. Hewan buas. Hewan buas tuh kukunya panjang-panjang. Ngapain kita panjang-panjang kuku? Ada sebagian orang kukunya sampai panjang, sampai ya Allah berapa sentimeter. Tidak boleh. Itu haram. Tidak boleh. Dan juga untuk kesehatan. Ketika kuku itu numpuk, anggaplah di tangan kanan, ya, numpuk, kotoran itu numpuk di dalam kuku. Lalu dia makan bersama apa? Kotoran, virus-virus yang ada. Makanya mudah sakit orang yang kukunya panjang. Terus penampilannya kayak apa ya? Allah. Ada orang bangga dengan memanjangkan kuku. Kalau bisa dipotong, usahakan dipotong.
Waqad khalafa hadhihi al-fitrata an-nabawiyyata ba'dul muslimin, dan telah menyelisihi fitrah Nabi ini sebagian kaum muslimin. Fasaru, maka mereka menjadi yutiluna adhafirahum, memanjangkan ya kuku-kuku mereka, au adhafira isbi'in muayyanan min aidihim, atau kuku jari tertentu dari tangan mereka. Oke, semuanya tidak dipanjangkan, tapi jempolnya panjang sampai berapa senti. Pak, ini saya punya maksud dan tujuan, Pak. Untuk apa? Untuk garuk, Pak. Atau untuk apalah macam-macam lah. Ini tujuannya ada, Pak. Enggak boleh tetap. Enggak boleh, tetap enggak boleh nawar-nawar. Udah, ini punya syariat bukan Pak Fulan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ada tawar-menawar. Allah perintahkan kita untuk potong kuku, potong, sudah. Enggak usah itu kan dipelihara kuku tertentu, enggak boleh. Kullu dzalika min tazyini syaitani wat taqlid li a'da'illah. Semua itu termasuk dari perhiasan syaitan dan ikut-ikutan musuh-musuh Allah. Ya, kalau seandainya kita lihat orang-orang non muslim, itu mereka memanjangkan kuku, lalu dihias kuku itu panjang-panjang, dikasih pernak-pernik yang kelap-kelip itu, habis itu macam-macam lah. Ya. Dihiasin inilah itu dan sebagainya. Zahirnya indah. Tapi di balik itu apa? Banyak kotoran. Di balik itu banyak kotoran, dosa ikut-ikutan mereka. Nah, jadi ini juga menjadi identitas seorang muslim. Muslim itu ya bersih. Makanya Islam ketika datang ke negeri-negeri Eropa, negeri-negeri pokoknya negeri non muslim ketika di awal-awal penyebaran Islam, maka muslim itu punya identitas, di antara identitasnya apa? Menjaga kebersihan, bersih. Orang Islam bersih-bersih. Orang Islam bersih-bersih. Masya Allah, sampai di dalam WC jadi diajarkan bagaimana etika itu dalam WC. Semua diajarkan. Kalau buang air kecil diajarkan, kalau junub diajarkan, kalau berhubungan antara suami istri diajarkan, mandi dan sebagainya. Itu semuanya bersih. Jadi Islam punya identitas, yaitu kebersihan. Kebersihan. Maka jangan sampai identitas kebersihan bagi seorang muslim ini hilang, jangan sampai. Ya. Begini yang keempat, yang kelima, natful ibd, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu ketiak. Jadi lafadznya natfu itu mencabut, bukan mencukur. Bukan mencukur. Sunnahnya adalah natfu, bukan mencukur. Ya. Tapi kalau seandainya dia mencukur pun dia sudah mengamalkan sunnah, tapi apa? Dia meninggalkan yang afdol. Afdolnya mencabut. Ada orang yang memang tidak mampu, tidak kuat. Ya sudahlah, amalkan yang kamu bisa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ada sebagian ulama itu dia berpendapat, saya berpendapat mencabut itu afdol, tapi saya tidak mampu. Jadi secara mazhab dia mengatakan mencabut, tapi secara amaliyah dia apa? Tidak mencabut, karena memang dia tidak mampu. Dia tidak mampu menahan sakit ketika dicabut. Ya, ketika dicabut. Tapi usahakan apa dicabut, karena dicabut sampai akar dan lebih bersih, lebih bersih. Natful ibd yaitu izalatus sya'rin nabiti fihi, yaitu menghilangkan bulu yang tumbuh padanya, pada ketiak. Fa yusannu izalatu hadzal sya'r, maka disunahkan menghilangkan bulu ini bin natfi dengan mencabut, awil halqi dengan mencukur, au ghairihi atau selainnya. Tapi apa? Bicara soal yang afdal apa? Dengan mencabut. Ketika dipilih mana yang afdal antara mencukur sama mencabut? Mencabut sesuai lafaz hadis natfu. Hadis Nabi natfu. Lima fi izalatihi minan nadhafah, karena yang ada dalam menghilangkannya terdapat kebersihan, wa qat'ir rawaihil karihah, dan memotong ya bau-bau tak sedap, al karihah allati tatajamma'u ma'a wujudi hadzal sya'r, yang terkumpul dengan adanya bulu ini. Ketika berkeringat, bulunya lebat, maka tambah sedap itu. Ya. Maksudnya bau tak sedap maksudnya. Maka kita disunahkan untuk mencabutnya. Disunahkan untuk mencabut. Ya. Fahadha huwa dinul hanif. Inilah agama kita yang hanif, yang lurus. Amarna bihadhihi khisal. Islam memerintahkan kita dengan
ya, khisol ini. Khisol jamaknya